Tiap hari buka. Dari jam berapa? Dari jam 8 sampai jam 5. 8 pagi. Itu ibu juga jaga atau Ada yang kerja. otak-otak ibu ini udah berapa lama ya? 13 tahun. 13 tahun Dari ya? 2011 ya? Iya, 2011 atau 12 kan? Kan 2011. 17 tahun lama juga dah Bu ya? 2011 ya? Sekarang 2024. Kita 13 tahun kan? Iya. Ibu ini jualannya sendiri atau ada nanti yang bantu? Ada. Saya punya berapa nih? Yang di bawah 2, di atas 1. Saya punya 5. Kalau untuk otak-otaknya aja Bu ada? Karyawan ibu? Ada? 5 tadi? 5 tadi. Terus Bu, omset ibu per bulannya berapa ya? Kalau boleh tahu. 30 sampai 50. Per bulan Bu ya? Juta Bu? Enggak. Masya Allah. Kan yang dibagi juga banyak. Iya Bu. Ini otak-otak ibu ini ada inovasi nggak Bu dari awal ibu jualan? Oh ada, kan pertamanya otak ikan. Terus ikan sotong tulang kan yang biasa gitu. Terus terus coba yang putih yang nggak pakai cabai. Terus coba lagi yang telur ikan, karena telur ikan banyak kan. Iya. Saya kan ikan banyak tuh pas kalau Sayang. dapat ikan yang dapat telurnya jadi bikin telur ikan. Terus telur sotong telur bikin lagi paling itu doang. Yang keringnya, yang frozennya, yang Ada juga mentahnya, frozen Bu. yang mentahnya ada, yang frozennya ada, yang kukusnya ada, yang gorengnya ada, Wow, lengkap ya Bu. baksonya ada. Selama 13 tahun inovasinya gitu sih, belum ada lagi. Berarti apa ya Bu, kayak misalnya pengawetannya gitu, kayak Pengawetannya proses. iya. Pengawetannya kayaknya nggak ada deh selain semua bahannya biasa aja, nggak ada. Paling pengawetannya pakai itu tuh kan. Paling di vakum, masukin ke freezer gitu. Terus Bu, dari macam-macam jenis ini kan ada sotong, ada yang ikan, ada yang telur ikan. Apa yang paling banyak dibeli orang, diminati orang Bu? Menu yang paling best? Kan sotong belum gitu. Sotong belum ada. Yang paling Paling apa? ikan sama sotong aja. Oh, Tapi kalau sotong itu kan karena baru, jadi banyak orang yang mau coba kan. terus Bu, cara buatnya tuh gimana Bu? Dari bahannya apa aja? Bahannya dari ikan itu sebenarnya ikan apa aja bisa. Oh, Yang penting cara pengolahannya aja. Terus ikannya harus ikan segar, bumbu-bumbunya. Itu kan ikan sama bumbu aja di kan tanpa ada tambahan tepung. oh nggak pakai tepung nggak Bu ya? Kalau pakai tepung dia rasanya kenyal kayak bakso. Oh, gitu pula dia Bu ya kalau pakai tepung. Kirain pakai tepung loh Bu, enggak ya? Kalau total yang lain mungkin iya. Kalau saya nggak, soalnya pengen nonjolin rasa ikannya sama Kalau untuk alat-alatnya gitu Bu, apa aja yang digunain? gilingan ikan, terus baskom. Udah gitu doang. Soalnya ikan yang digiling sama itu aja kan, diaduk gitu aja. Kecuali yang frozen itu kan kita olah dulu setengah matang, baru divakum. Biar tahan Bu ya. Ada stick otak-otak itu kan harusnya digoreng. Itu kan bikin stick juga. Itu kan ada pemanggangannya Bu ya. Oh pakai daun kelapa Kelapa. juga Bu ya? Santannya dipakai, kelapanya dipakai.
santannya dipakai, kelapa mudanya dipakai, kelapa tuanya dipakai, daunnya dipakai. Otak-otak kan gitu. pakai santan ya. Pakai santan, kalau otak-otak putih saya pakai kelapa yang muda, kalau otak-otak tulang saya pakai kelapa yang tua. Pemandangan ibu ini Ada dua, ada yang dari arang sama gas. yang lebih bagus ini kayak apa? Arang, dia matangnya kan lebih matang, terus rasanya lebih wangi. Kalau gas ini dia cepat matang tapi dalamnya basah. Itu ya bu. Lain pasti, satu adonan dibikin dua bakaran tuh rasanya lain. Yang satu gas, satu itu kan lain. Ini gimana ibu cara menetapkannya harganya? Kan kita punya itu kan, punya penetapan harga produksinya ada ditambah karyawan, ditambah apa namanya, untung gitu lah, tambah sewa macam-macam kan, itu penetapan harga. Untuk harga ibu satu Modal ya, apa harga jual ya? Harga jualnya 1.500 sampai 3.000. itu sampai 3.000 tuh maksudnya Kan ada yang beda, saya bikin otak-otak yang untuk menengah ke bawah sama yang menengah ke atas. Jadi yang menengah ke atas itu udah mulai yang premium kan, yang kualitas ikannya beda sama yang bawah, terus jenis ikannya beda, pengemasan kotaknya beda, itu size-nya juga pasti kan beda, Iya, dari yang kecil yang besar. untuk kan ini ada juga yang jual otak-otak bu itu harga pasarannya sama semua bu. Sebenarnya untuk menentukan harga pasaran itu yang tahu kita sendiri kan, soalnya kita yang ngolahnya, kita yang beli ke pasarnya, kita punya standar sendiri-sendiri. Jadi kalau kayak saya kasih harga 1.500 ya itulah yang pantasnya saya yang pantas itu segitu. Saya ngargain harga jual saya segitu. Kalau mungkin mereka harga jualnya 1.000, mungkin mereka merasa oh iya saya pantas ngasih harga 1.000 sesuai dengan apa yang diinginkan. Sama kalau kita kan jual gini, gue juga 1.000 aja gue untung gitu kan. Berarti kan dia punya standar dia sendiri gitu kan. Tapi kalau ke saya lagi, gue nggak bisa nih jual 1.000 soalnya memang kualitasnya beda, karena nggak pakai tepung, karena bahan-bahannya mungkin bumbu saya juga nggak beli kan, kami ngeracik dari betul-betul dari bawang yang ini, bukan bumbu jadi gitu kan. Jadi kami punya standar sendiri. Kalau soal rasa mungkin kan tergantung sama pembeli, nanti kan dia bisa ngerasain kan mana yang dicampur tepung, mana yang ini, terus ikannya juga kan beda. Sesuai selera pembeli lah bu ya. Itu pun kan nggak bisa maksain juga kan sama pembeli kan. Kalau misalkan mereka nggak mau beli dengan harga yang 1.500, kan pikirnya oh dia bukan target market kita kan, berarti dia mungkin mau beli yang agak murah atau gimana, jadi nggak bisa maksain. Karena Jadi murah apa mahal itu bukannya gini ya, kita punya kelas sendiri gitu kan, punya pasarannya sendiri. iya benar bu. Terus otak-otak ibu ini udah sampai kemana ya bu? Pemasarannya kalau orang yang beli bawa sampai ke luar negeri, udah ke Thailand, ke Singapura, udah banyak ya, sampai ke Dubai juga. Kalau kesini lah paling Batam, Jakarta, Surabaya gitu. Ibu ada nggak apa namanya buat kayak just tip gitu, bisa titip? Oh, yang di Tanjung Pinang. Maksudnya nanti saya nitip ke kedai gitu. Iya. Oh ada yang di CK, saya di sebelah CK saya buka. Hotel CK. Jadi saya kerjasama juga sama Aston, sama CK, sama hotel-hotel itu kan. Jadi kalau ada misalkan yang lainnya mau bawa oleh-oleh otak-otak gitu, Nanti udah kerja sama. Udah besar juga ibu ya. Pantes sama seperti ini. kan awalnya dari yang kecil. Iya. Iya. dari kecil.
kalau nggak ada ini langkah ya nggak bisa juga langsung nggak beli bisa tinggi ya bu, harus langkah yang kecil dulu baru. langkah demi langkah. Terus ibu nih ada nggak buka cabang lagi di luar gitu? Ada, saya punya 5 cabang di sini 2 di Tanjung Pinang 3. Ah. Berarti kalau misalnya ada pengunjung-pengunjung wisatawan itu dia bawa oleh-oleh sampai lah ke luar negeri Bu ya. Masya Allah. Ayolah usaha. Pengalaman ibu Bu selama 13 tahun ini, pengalaman yang paling berkesan gitu. Misalnya bulan ini naik kali gitu. Itu penjualan kan sudah biasa naik turun kan, apalagi liburan kantor, libur sekolah, liburan kantor, liburan sekolah kan ngaruh jualan juga. Apalagi kalau di Penyengat ini kan tempat wisata kan. Iya. Rasa. Tapi kan kayak gitu kalau kita jualan kan kayak gitu, tetap aja manajemen keuangannya tetap aja harus ini. Harus dikontrol ya Bu ya. Kalau paling tinggi nih Bu pas liburan, Ya, liburan lebaran pernah nggak ibu ngalamin suatu momen segitu yang anjlok betul gitu? ada yang covid kemarin tapi kan ditutup untuk menentukan bisa, tapi alhamdulillah di Tanjung Pinang jalan lagi. Nggak terlalu apa lah Bu ya, nggak terlalu Nggak apa terlalu ya, dampaknya nggak terlalu besar. cuma kasihan aja yang kerjanya jadinya kan mereka nggak ini Nggak ada biasanya kerjanya Tapi pas covid ya Bu, covid kemarin. itu sangat cekap memang sih Bu, banyak orang mengeluh. Itu penjualan bagus loh Tanjung Pinang. Bagus kok bisa? Mereka telepon terus yang Tanjung Pinang kan restoran tuh itu orang-orang kan telepon nanti kirim-kirim terus ada juga yang makan terus orang-orang kantor kan mereka nggak libur kerja tetap kerja walaupun maksudnya dia datang tapi dibatasi ya mak ya dia di ini dia apa namanya dibatasin tapi kan mereka masih tetap aja Masih tetap berjalan lah Bu ya. Untuk packagingnya itu ada perubahan ya? udah dulu kan cuma pakai plastik aja sekarang ada yang pakai paper bag ada yang pakai mika ada yang pakai kotak ada yang nanti kotaknya direpak lagi pakai vakum gitu lah macam-macam. Tapi masih tetap pakai daun kelapa dia. Iya. Kalau yang kukus sama itu kalau yang kukus daun pisang kalau yang stick masih pakai plastik terus yang goreng juga pakai plastik. Daun kelapa tuh sebenarnya ciri khas susah ya. Kalau yang kukus itu ininya konsumennya biasanya Singapura, Malaysia, Thailand. Terus itu dia berapa lama tahan? Enggak lama, 24 jam. Yang paling lama Tahan ya. Ya, biasanya juga kan pada setengah matang gitu, tapi kan tetap aja harus betul-betul dingin kan. Iya. Misalnya nih Bu, ini kan nggak beragam nih. Kalau misalnya dia nggak habis gitu, diapain? Biasanya gini, karena saya tuh udah lama jualan, apalagi tempat wisata kayak gini kan, kalau sore kan kelihatan kan orang kalau udah mulai berkurang kan, mereka bakarnya udah mulai sedikit nih, udah mulai dikurangin, jadi paling kalau lebih-lebih nggak banyak. Sebenarnya baru besok lagi bisa, tapi kadang ini paginya dirasa dulu kalau misalnya enak kita bisa jual pagi, tapi kalau udah siang udah stok yang lama itu yang kemarin. Ini bukanya dari jam berapa? Kalau yang di Tanjung Pinang, kalau di sini dari jam 8 sampai jam 5. Kalau di Tanjung Pinang ada yang pagi sampai jam 2, ada yang dari jam 10 sampai jam 10 malam. Kalau yang untuk Tanjung Pinang banyak juga. Satu, dua, tiga, empat,
3 cabang itu. Yang di restoran itu nggak banyak, cuma 2 orang. Soalnya ada mau tahu tak jadi kalau rame aku nanti bantu mau selesai baru tinggal lagi. Kalau catering gitu juga sama. Kayak misalnya ada yang pesan banyak nih 1.000 gitu. Bahkan sering kadang ngomong-ngomong di pengajian yang ke sini kadang lebih sampai 3.000 4.000. Nanti ada abang-abang di Boko Kalimantan, ibu-ibu ini kan ada kerjasama juga sama Korem Angkatan Laut sama AU kurang kan, paling Korem sama Angkatan Laut aja. Jadi kalau Angkatan Laut nanti ada tamu dari Jakarta atau dari mana, mereka biasanya hubungi kalau ada makanan tradisional gitu kan, oh kakak kami ada tamu dari sini yang kami melayani sama dari pemerintahan. Kalau ada acara juga kami masuk, kalau mereka mau gitu pas ada acara harus ada makanan tradisional bisa tuh kalau Berarti kerja sama ibu udah luas juga ya. tapi makanan tradisional kan jadi orang tuh nyari kalau tradisional kan. Karena terkenal banget ya otak-otak. Iya. Jadi sekarang kan dulu kata penjual itu cuma ada 2, saya sama yang bawa sana kan. Yang bawa sana itu suratnya kan emang ini kan, tradisional nggak itu. Jadi sini saya itu pendatang. Jadi bapak saya orang sini, saya orang Jakarta. Dia bilang mas Jakarta itu pasti dia lagi datang dan habis bikin apa ya pariwisata yang bisa apa sih namanya bisa diangkat gitu. Sedangkan kan kami pendatang kan, iya jadi dia pikir otak. Tapi kalau dipikir waktu itu dia sendiri yang bilang, oh dia sendiri aja nggak maju nih, apa yang salah? Tapi suami bilang kalau kita coba gitu, waktu itu pun masih ada, waktu itu ada YouTube jadi saya pikir saya diskusi lah sama saudara sama teman-teman mari hari ini pengen luar semua kan jauh jadi kita bikin brand aja kan ini mau dari situ saya buat otak ini dulu 200.000 cuma ikan 2 kilo saya olah kan dulu gilingan nggak ada jadi saya pakai gilingan tangan kan sama suami kan keras kan gilingan tangan diaduk-aduk terus ke pasar nanya bumbu otak-otak itu apa kan jadi kebetulan karena di pasar itu banyak yang tukang-tukang otak-otak juga kan ya. Kalau mau beli bumbu otak-otak di tengah situ jadi dulu kami bumbunya jadi bumbu ada jadi aja nanya sama tukang bumbu jadi apa bumbu otak-otak gimana mau buat otak-otak ya dia kasih tapi tetap aja rasa kan beda karena kami dulu pemula kan jadi di setiap gerai otak-otak saya beli otak-otak mereka dari mulai yang tepi laut yang katanya Kijang enak yang katanya Sungai Enam enak yang katanya Bintang enak itu saya kejar sama suami kami rasa sebenarnya otak-otak yang enak tuh gimana karena kan kami bukan lidah sini kan kata orang ini yang enak tapi kan kayaknya nggak enak lah kenapa di apa sih di gitu keras gitu berarti kan mereka pakai tambahan apa pengeras bakso atau dia pakai tepung nah itu kan kami cari hari oh berarti ini oh berarti kita nggak boleh lah pakai itu terus semualah saya gali sampailah dapat resep yang ini dari yang awalnya saya jadi akhirnya kami buat bumbu sendiri karena apa karena ngelihat tukang bumbu jadi itu jorok Iya bener. jadi dulu kan kami beli bumbu jadi kan mahal kan jadi pas waktu buat itu mahal ya buat produksi kita kayak gini takut nggak butuh mau ditaikin nggak mungkin karena ini kan kalau penjual tuh udah menengah ke bawah kan biasanya datang terus mereka kan pembeliannya banyak buat oleh-oleh gimana ya jadi waktu itu ke rumah tukang bumbu lah dia tuh lagi giling bumbu jadi sama abang tuh nggak
bisa nih lama-lama kayak gini, soalnya anak-anak kita makan, anak-anak kita kan paling doyan tuh, anak-anak kita makan, jadi gimana Mak? Udah kita rasa, kita kan tahu tuh karena hari-hari hidupnya tuh mereka kan hidup isinya tuh cabai, isinya tuh bawang merah, bawang putih, isinya kemiri gitu kan, kunyit kan kita tengok tuh, oh berarti kalau kayak gitu juga bisa nih gitu kan. Jadi cobalah try di rumah dengan bumbu-bumbu yang gitu yang kita bisa bersih kan, jadi ini itulah, jadi coba jadi pakai bumbu sendiri. Sekarang coba Ya tetap aja ya, sebenarnya rasa sih makin kesini makin dibetulin gitu kan, karena kan kadang kita gini kalau udah mulai minta kan sama orang-orang terdekat, rasanya gimana gitu kan, pembeli pun gitu, Bu gimana rasanya, oh kenapa ya Pak nih kok manis gitu kan, kadang pikir perasaan resep yang kita pakai sama, kenapa manis gitu kan, jadi cari terus kebetulan yang karena saya ngangkat ini otak-otak pakai nama penyengat, jadi saya deketin tuh dulu orang-orang dinas gitu, orang-orang dinas, Bu ayo saya nih mau bikin lah gratis, saya datang ke kantor-kantor mereka, saya bawa otak-otak tuh, Bu rasain loh Bu, di penyengat ada otak-otak, kami punya enak loh, nggak pakai campur tepung sama bahan-bahan gini kan, jadi mereka tahu oh iya di penyengat itu ada otak itu. Itulah jadi awalnya kayak gitu, terus mereka ajak pelatihan, dari pelatihan itu kita dapet ilmu kan, bisa dikembangin dari kemasannya, dari rasanya, dari cara pengolahannya gitu kan, dari situ. Jadi orang-orang dinas, orang-orang kantor itu kayak ini kan mulai tahu. Itulah awalnya kayak gitu. Awalnya dari mulut ke mulut ya Bu. Itulah. Jadi saya bumbu sekarang udah bikin sendiri. Kalau untuk sosmed ada Bu? Ya, ada. IG ada, FB ada, Instagram ada. Saya punya database setiap pembeli yang biasa untuk pembelian yang 2 kali ke atas, saya punya nomor teleponnya, jadi kalau mereka ada apa-apa atau kita punya promo, kita promosi Kayak voucher gitu ya Bu? enggak, kadang promosi aja. Kalau voucher kalau kayak bonus itu biasanya kalau mereka datang pasti dikasih sih, lebih money kadang itulah lebih pasti, nggak bilang pun pasti kita kasih kan, karena untuk pembelian yang keberapa kali paling gitu aja sih. Tapi itulah data mereka kadang kita ambil kayak di Batam, misalkan di Bogor aja kan mereka tiap tahun tuh kadang kan ada sekian banyak orang tuh, ibu kapan untuk menyengaja lagi, oh ya kami nanti kesini, kita batin poin itu, jadi bisa lah kayak apa sih namanya, bisa disiapin lah dari pagi, terus kita pembeliannya juga kan masih naik kan, dari sampai ribuan sampai ini, itulah ini paling nomor-nomor telepon itulah, database itulah yang bisa ngangkat penjualan juga tuh. Para pelanggan ini tahu kontak ibu ini dari mana Bu? Sosmed itu lebih yang di Instagram. Kalau buat penyengat, karena saya ngangkat otak-otak penyengat tuh banyak kayaknya orang kantor, karena gitu kan saya kayak gitu kan, saya udah tahu, jadi mereka biasalah dia mulut ke mulut. Terus kalau pendatang juga gitu, kadang kalau orang Batam mereka merasa cocok, temennya datang lagi, Kak kami kemarin kami beli di sini enak loh gitu, balik lagi gitu kan, jadi biasalah dia mulut ke mulut gitu. Terus kan saya ada Google Map nih, mereka kadang kalau beli tolonglah masukin lah Pak, minta bintangnya lah, minta ini ya, mereka rajin, jadi skornya masih jadi kadang gini, kadang mereka kayak pendatang gitu, mereka ngetik ke Google nih otak-otak terenak Tanjung Pinang, muncullah nomor 1 nih otak-otak Pulau Pinang, nah jangan masuk. Walaupun mereka nggak buka FB, nggak buka IG kan. Berarti lebih banyak tahu dari mulut ke mulut sama itu Iya. ya? Kalau untuk sosmed mungkin kurang ya Bu? Tapi udah banyak Bu ikuti Instagram. Alhamdulillah ada lah. Terus kadang mereka gini loh, makan otak-otak dari sini nggak tahu kan, otak-otak ini mat lah enak gimana, otak-otaknya yang mana, mereka nggak tahu kan, itu loh yang sebelah sini gitu, yang di restoran juga waktu pertama ini otak-otak mana kok rasanya enak ya, kami dari penyengat, oh pantesan kami sering kan di sana. Lebih efektif mulut ke mulut ya Bu Iya. ya? Berarti kalau kayak gitu harus kita yang pendekatan Iya.
gimana makanya rasanya? makanya saya sama karyawan gini, nggak apa-apa kita punya standar